Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA 1 Rongkop. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan untuk terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada sebuah gambar, yaitu jaring laba-laba. Kira-kira apa hubungannya dengan jaringan komputer? Jaring laba-laba memiliki bola yang saling terhubung dan saling terikat. Hal ini memiliki kemiripan pola dengan jaringan komputer. Jaringan komputer juga saling terhubung satu sama lainnya. Tentunya membutuhkan perangkat tambahan untuk menghubungkannya. Maka dibutuhkan perangkat jaringan. Perangkat jaringan yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar komputer adalah kabel. Tentunya kabel-kabel ini tidak dapat terhubung secara langsung. Maka dari itu, kita tambahkan perangkat switch. Ini adalah contoh penerapan jaringan komputer dengan menggunakan kabel. Lalu ada juga penerapan jaringan yang menggunakan tanpa kabel untuk menghubungkan antar komputer. Kita dapat menggunakan access point. Dengan menggunakan access point, semua komputer yang terhubung ke access point akan dapat saling terhubung juga. Kita sudah mengetahui dua penerapan jaringan, baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Lalu, apakah ada penamaan jaringan yang menggunakan kabel dan tidak? Jawabannya iya. Jaringan yang menggunakan kabel disebut sebagai wired network atau jaringan berkabel, dan jaringan yang tidak menggunakan kabel namanya wireless network atau jaringan nirkabel. Selanjutnya kita membahas perangkat jaringan. Sekilas tadi sudah dijelaskan sedikit tentang perangkat jaringan. Selain itu, masih ada beberapa perangkat jaringan yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada komputer server. Komputer server adalah perangkat jaringan yang berperan sebagai penyedia data dalam suatu jaringan. Komputer server melayani berbagai permintaan data dari komputer lain. Biasanya komputer server memiliki hak akses yang lebih dari komputer lain dalam suatu jaringan. Yang kedua adalah komputer klien. Komputer dapat disebut sebagai komputer klien apabila melakukan permintaan data kepada komputer lain atau komputer server. Perangkat jaringan selanjutnya adalah kabel beserta konektornya. Ada 3 jenis kabel yang sering digunakan, seperti kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Kabel UTP dapat digunakan dalam suatu jaringan dengan menambahkan konektor RJ45. Kabel koaksial dapat digunakan dalam suatu jaringan dengan menggunakan konektor BNC. Untuk penerapan dan perbedaan kabel-kabel ini, silakan dapat dipelajari secara mandiri. Perangkat jaringan selanjutnya ada access point dan router. Secara bentuk, kedua perangkat ini hampir mirip, namun fungsinya berbeda. Access point hanya berfungsi memancarkan WiFi, sedangkan router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Ada juga switch dan juga hub yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan media kabel. Selanjutnya kita akan membahas media komunikasi jaringan. Media komunikasi jaringan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu media transmisi menggunakan kabel atau wired network. Yang kedua adalah media transmisi menggunakan nirkabel atau tanpa kabel. Istilahnya disebut dengan wireless network. Kita bahas yang pertama yaitu media transmisi menggunakan kabel. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain yang memerlukan penghubung berupa kabel jaringan.
Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Setidaknya ada 3 macam tipe kabel yang masuk dalam kategori kabel jaringan komputer, yaitu yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial umumnya digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring. Tetapi beberapa produk LAN di zaman yang modern ini kebanyakan sudah tidak lagi mendukung koneksi kabel koaksial. Kenapa? Pasalnya kekurangan yang bisa ditemukan dari kabel jaringan yang satu ini adalah jangkauan dan keandalannya yang sangat terbatas. Terlebih lagi sejak kehadiran kabel twist pair yang dianggap lebih efisien dan fleksibel. Alhasil, kabel jaringan koaksial cenderung ditinggalkan. Ada beberapa jenis kabel koaksial, yaitu thick koaksial dan thin koaksial. Yang membedakan adalah diameternya, di mana thin lebih kecil daripada yang thick. Kemudian yang kedua adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Untuk ukuran lebih kecil dari cahaya lambut, yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Saat ini fiber optik digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Umumnya, kabel fiber optik ini digunakan sebagai backbone pada jaringan telekomunikasi. Misalnya, untuk menghubungkan jaringan antar pulau, menghubungkan antar kantor cabang, gedung, dan lainnya. Kabel fiber optik sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Yang ketiga adalah kabel twist pair. Kabel twist pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas berbagai kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja pada kabel twist pair ini adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel twist pair ini terbagi atas dua jenis, yaitu UTP atau Unshielded Twist Pair dan STP Shielded Twist Pair. UTP. Kabel UTP merupakan kabel yang sering dipakai dalam membuat sebuah jaringan komputer. Kabel UTP digunakan sebagai media penghubung antar komputer dan peralatan jaringan yang lain, yaitu hub atau switch. Pada kabel UTP berisi 4 pasang kabel yang tiap pairnya disusun spiral atau saling berlilitan. Keempat pasang kabel ini yang merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Kemudian yang kedua, kabel twist pair atau STP. STP adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel yang terpilin mirip kabel telepon. Untuk kabel ini jangkauannya tidak lebih jauh dari 100 meter. Kecepatan variasi mulai dari 10 MB per detik sampai 10.000 MB per detik atau 10 GB per detik. Kemudian media transmisi yang kedua adalah media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Media transmisi tanpa kabel atau biasa disebut dengan wireless network merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisinya, melainkan berupa gelombang elektromagnetik. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai untuk dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Sedangkan kekurangannya adalah kemampuan transfer data yang lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Biasanya, perangkat yang digunakan dalam jaringan ini adalah access point, antena grid, dan lain-lain. Pada media transmisi ini masih sering terjadi gangguan sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data. Jika sumber data dan penerima data jaraknya cukup jauh atau medianya sulit, maka dapat digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka berupa gelombang mikro dan gelombang radio. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada guru.